aku bakalan share how I plan my 2025 to be my best year. Halo guys, welcome back to my channel. Aku Venus Juliana. Aku buat konten seputar self-help diaries. So, buat kalian yang mau grow up bareng aku, make sure to click on the subscribe button. Jadi seperti yang kalian lihat di judul video ini, aku bakalan share how I plan my 2025 to be my best year. We are living our 2024 guys, so kalau misalkan di tahun kemarin ada hal-hal yang menyakitkan, tidak mengenakan, buat kalian sedih, tinggalin, oke? Ambil yang positif buat di tahun ini, yang jelek-jelek, yang negatif, tinggalin dan jadiin pelajaran aja. Oke, so first thing first, aku list down goals apa aja yang mau aku capai di tahun 2025. Bisa pakai apa aja senyamannya kalian, bisa ditulis tangan di kertas atau di buku, bisa pakai Google Sheets, Notion, notes HP atau apapun itu sesuka kalian aja. Kalau aku sendiri, aku pakai Notion. Pastiin goals yang kalian tulis itu realistis ya, dan gak terlalu kebanyakan sampai ujung-ujungnya gak kecapai juga. Sebagai contoh, aku itu nulis mau solo traveling di tahun ini at least 1 kali. Tapi aku nggak spesifik tulis harus pergi kemana. Pokoknya goals aku itu cuman aku solo traveling pakai uang aku sendiri di tahun ini. Jadi mau nanti kota apa yang bakal bisa kecapai sama aku atau mungkin negara apa, itu kayak lihat situasi aja gitu. Aku nggak mau terlalu pressure dari aku untuk misalkan aku harus solo traveling ke luar negeri ke negara mana gitu. Aku nggak nge-pressure diri aku sih. Intinya aku bisa traveling with my own money aja gitu. Goals yang kalian tulis ini nggak perlu banyak. Kita nggak masalahin soal jumlah goals, sedikit pun nggak apa-apa, malah itu bisa lebih bikin kalian fokus gitu kan. Karena daripada banyak-banyak, sesuai pengalaman pribadi aku beberapa tahun yang lalu, aku selalu bikin goals itu banyak, tapi ujung-ujungnya ya entah gak kecapai semua atau ya mungkin cuma 1 atau 2 yang kecapai dari sekian banyak itu. Setelah udah tahu goals yang mau dicapai, aku bikin vision board. Kalau aku bikinnya di Canva ya, yang gampang aja. Buat yang masih belum ngerti, bikin vision board itu simply kita cari gambar-gambar, foto-foto yang sangat menginterpretasikan goals yang mau kita capai. Cari fotonya itu yang sangat-sangat mendekati, sangat-sangat mirip sama goals kita. Nah, misalkan contoh vision board aku itu kayak gini. Kalian bisa kumpulin foto-foto atau quotes-quotes juga bisa untuk nambah motivasi gitu pas kalian ngelihat si vision boardnya. Kayak aku contohnya, aku tuh orangnya susah banget untuk disiplin. Jadi aku taruh tulisan disiplin segede-gede itu di vision board aku tahun ini, karena biar ketika aku ngelihat vision board yang aku taruh di laptop aku jadi tahu gitu kalau tahun ini aku benar-benar harus mulai disiplin, nggak kayak tahun-tahun sebelumnya. Terus aku juga orangnya kan suka overthinking, aku gampang banget kepikiran sama segala hal yang even itu sebenarnya di luar kontrol aku. Makanya aku tulis quotes ini biar ngebantu aku buat inget terus kayak gak semua hal itu bisa aku kontrol gitu. Kalau misalkan emang hal-hal itu di luar kontrol aku, ya udah ngapain harus dipikirin segitunya sampai kayak mungkin ngeganggu tidur segala macem gitu. Nah, oke, untuk goals dan vision board udah jadi. Nextnya kita perlu list down langkah-langkah apa yang bakal ngebantu kita untuk wujudin goals yang udah dibikin tadi. Kayak gimana sih? Jadi contohnya aku punya goals untuk mencapai 2000 subscribers YouTube di tahun ini. Nah, kalau kita cuman set goals kayak gitu aja, kemungkinan bakal susah kan buat kecapai. Dari situ aku tulis, aku bakal posting video minimal 2 kali dalam sebulan di YouTube. Karena cara untuk dapetin subscribers itu kan ya dengan posting konten kan. Terus aku juga ada goal untuk mencapai tabungan pertamaku sebanyak 2 digit. Nah, aku tulis aku bakal mulai fokus mulai small business aku mulai aktifin sosmed aku, sama mulai ada tabungan juga lah, tabungannya yang lebih gitu dibanding yang kemarin-kemarin, intinya gitu. Karena aku mau share dikit, back then in 2023 aku bikin goals itu cuman sebatas aku mau dapetin 2000 followers IG, aku mau dapetin sekian subscribers, aku mau turun berat badan 10 kilo tahun ini. Goals aku cuma sebatas itu aja, tapi aku nggak ngerancang apa sih yang bakal aku lakuin untuk aku bisa mencapai goals itu. Akhirnya ya nggak kecapai. Aku clueless, aku nggak tahu mau ngapain selama setahun itu, karena ya all I know is aku harus turun 10 kilo gitu. At the end of the year, aku ngerasa stres dan gagal karena
aku nggak nyampe angka 10 kilo. Aku cuman dapat misalkan 4 kilo aja gitu. Padahal untuk bisa mencapai 4 kilo itu, aku juga udah ngelakuin beberapa hal positif. Misalnya aku mulai olahraga, aku mulai bisa jaga makan. Tapi karena dari awal aku cuma fokus ke angka 10 kilonya aja, aku akhirnya kayak nggak ngehargain, aku nggak ngeliat usaha yang mulai olahraga, mulai makannya sehat. Jadi ya karena aku nggak mencapai 10 kilo, intinya aku gagal gitu. Maka dari itu intinya rincikan hal-hal yang bakal ngebantu kalian buat ngecapai goals yang udah dibikin gitu. Mau ngapain aja sih. Next, weekly planner dan habit tracker. I know banyak banget orang-orang yang nggak bisa pakai plan-plan gitu. Banyak banget yang kayak ya udah aku lakuin aja kalau pas aku lagi mood. No judge, tapi kalau kayak gitu bakalan susah banget buat nge-track apa aja yang harus kita lakuin dan yang belum kita lakuin gitu. Aku sangat menyarankan kalian punya weekly planner dan habit tracker. Dua benda itu sangat membantu ya guys ya. Terserah kalian mau pakai yang digital kayak aku gini, atau kalian tulis di buku, di kertas, di apapun itu, senyamannya kalian aja, yang penting bisa ngebantu. Planner itu nggak perlu yang ribet-ribet kayak gimana, intinya cuman kalian tulis aja hari ini atau minggu ini tuh mau ngelakuin apa aja sih. Kalian tulis, kalau misalkan mau lebih spesifik kayak aku pakai jamnya juga. Jadi jam segini sampai jam segini ngelakuin ini, jam segini sampai jam segini ngelakuin ini, jam segini istirahat dan lain-lain sebagainya. Karena kalau aku sendiri kan orangnya sangat terjadwal, jadi dengan pakai timeline itu tuh bener-bener membantu hidup saya sekali ya. Tapi kalau misalkan nggak suka yang terlalu begitu ya nggak apa-apa gitu. Intinya ya tulis aja hari ini bakalan ngelakuin bla 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 bla. Karena kalau misalkan cuma ngandelin pas pengen aja, pas mood aja, itu kan nggak tahu juga ya kayak kapan sih bakalan moodnya. Abis itu mungkin pas lagi mood banget ngelakuin tuh semuanya dilakuin dalam satu hari, apa capek. Oh ya besok-besoknya udah capek, udah nggak bisa ngelakuin apa-apa. Kalau aku nggak pakai planner itu lost banget. Terakhir itu tahun 2022 atau 23 terakhir aku nggak punya planner gitu maksudnya. Itu kayak aku ngerjain tugas-tugas kuliah, aku ngerjain apapun, nggak ada tuh terstruktur. Terus aku kayak lost. Semuanya kayak kok tiba-tiba udah deadline gitu, atau ada yang kayak aku udah buru-buru ngerjain ternyata masih lama gitu. Pembagian waktunya tuh jelek banget kalau aku nggak pakai planner. Kalau habit tracker itu isinya simply kebiasaan-kebiasaan yang dilakuin aja sih. Misalnya bisa diisi minum air minimal 2 liter per hari, workout, journaling, berdoa, tidur minimal 7 jam sehari. Nanti bisa kalian isi aja contohnya kayak gini. Abis itu tinggal di checklist setiap harinya kalau misalkan ngelakuin. Tentunya isinya disesuaikan juga ya sama goals kalian di tahun ini. Kalian pengen jadi diri yang seperti apa di tahun ini gitu. Journaling. Aku sendiri baru kenal yang namanya journaling itu di tahun kemarin 2024. Tapi aku ngelakuinnya sangat tidak konsisten. Makanya sebenarnya aku belum merasakan manfaatnya yang gimana banget, karena ya memang nggak konsisten juga. Itu mungkin ada beberapa bulan yang kayak di bulan-bulan terakhir udah yang masuk bulan ber itu aku udah nggak journaling lagi. So di tahun ini juga salah satu goals yang ada di list aku. Tahun ini aku mau konsisten journaling, dan so far tanggal 12 Januari aku masih konsisten, puji Tuhan. Kenapa sih aku mulai ikutan buat ngelakuin journaling ini? Karena udah banyak banget orang yang bilang kalau journaling ini tuh sangat bermanfaat, kayak bisa bikin kita lebih mengenal emosi dan diri kita sendiri, bisa bantu kita lebih mensyukuri diri kita dan apa yang ada di sekitar kita, dan tentunya bisa membantu wujudin cita-cita kita karena kita lebih punya waktu untuk ngobrol sama diri sendiri gitu. Bukan berarti juga kita cukup journaling dan boom, semua cita-cita kita terwujud. Enggak juga ya. Intinya ya kita tetap berusaha mencapai apa yang kita cita-citakan, tapi journaling itu kayak bikin energi dan pikiran kita lebih positif. Biasanya isi dari jurnal itu kan ada daily affirmation, what we grateful for today, the intentions for today juga. Nah dari situ aku merasa kayak aku lebih dekat sama diri sendiri, bisa lebih mengelola emosi aku gitu. Karena dari pertanyaan-pertanyaan yang ada itu kan jadi bikin kita mikir apa sih yang kita syukuri hari ini.
Karena ya secara alaminya aja pasti manusia itu sangat susah bersyukur. Pasti kita selalu ngeliatnya yang di atas terus kan. Kita nggak pernah ngeliat ke bawah terus kita bersyukur gitu atas apa sih yang udah kita punya. Jadi sejak aku mulai journaling ya, aku ngerasa kayak wah, sesimpel kayak aku masih bisa bernafas dengan bebas, masih bisa makan yang aku mau, even itu bukan makanan mahal gitu. Terus kayak kalau aku sendiri juga masih bisa kuliah, aku masih bisa ngobrol sama teman, aku masih punya keluarga, segala macam. Intinya setelah aku journaling itu aku sadar kayak masih ada sangat banyak hal yang bisa kita syukuri. Sebelumnya mah aku kayak jarang banget aku bisa bersyukur. Aku pasti isinya tiap hari ngeluh, kenapa sih aku kayak gini, kenapa aku kayak gini, kenapa aku gak kayak dia kok enak banget dapetnya keluarganya begini, dia bisa makan di sini, bisa pergi ke sini, dan banyak banget. Intinya aku kayak hampir gak pernah bersyukur. Last but not least, sekeras apapun kita berusaha, yang pasti dan yang terpenting selalu ingat Tuhan. Aku gak akan pernah lupa buat selalu nekenin ini, doa, doa, doa. Setelah kita ngelakuin yang kita bisa, at the end of the day, serahin semuanya ke yang di atas. Kita bisa mohon penyertaannya, bimbingannya, dan juga kita berdoa supaya yang kita cita-citakan ini berkenan Dia kabulkan. Pokoknya ya kita lakuin dulu yang kita bisa, jangan kita juga cuma berdoa abis itu tinggalin kayak Tuhan aku mau ini bla doa 24 jam tapi kita nggak berusaha juga, ya itu juga nggak akan terkabul. Jadi kita tetap usaha, kita ngelakuin, tapi jangan juga lupa berdoa, karena apa yang terjadi ke kita juga itu kan dari Tuhan. God knows what's best for us guys. So I wish you luck, joy, and succeed in this 2025. I love you all so much and hope to see you on my next video. Bye!